Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini dari Roma pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. Hendaklah kalian semua taat kepada pemerintah, karena tidak ada pejabat yang duduk dalam pemerintahan tanpa seizin Allah. Dan setiap pejabat yang sekarang memerintah ditetapkan oleh Allah. Jadi setiap orang yang melawan pemerintah sebenarnya melawan ketetapan Allah. Orang yang melakukan hal itu akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Orang yang berbuat baik tidak perlu takut kepada pemerintah. Kalau kamu ingin bebas dari rasa takut kepada pemerintah, lakukanlah yang baik, maka kamu akan mendapat pujian dari mereka yang memerintah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah bangsa dan negara kita di akhir-akhir ini menjelang pemilihan umum 2024, banyak orang berlomba-lomba untuk merebut kekuasaan, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui partai-partai politik boleh menyeleksi putra-putra terbaik bangsa. Ada 3 orang yang diperkenalkan kepada masyarakat bahwa mereka akan berlomba, mereka akan maju untuk dipilih oleh rakyat dan ditetapkan sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Namun sebelum hal itu terjadi, mari saudara merenungkan bagian ini dan ingatlah bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Pemerintah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi wakil Allah, melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mengusahakan kesejahteraan, mengusahakan kedamaian, kerukunan, kemajuan suatu bangsa, agar umat manusia yang ada di bangsa ini boleh merasakan kehidupan yang layak, kehidupan yang penuh dengan kedamaian, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghormati, dan sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Dan tentu saudara-saudara yang sekarang dipilih atau ditunjuk oleh partai-partai politik untuk menjadi calon-calon presiden, kami masyarakat tidak tahu apa motivasi saudara, apa yang tersimpan di dalam hati nurani yang terdalam. Apakah yang tersimpan di dalam hatimu adalah hal-hal yang baik, yang menyenangkan Tuhan, atau sebaliknya yang tersimpan di dalam hatimu adalah rencana-rencana yang jahat, yang memecah belah persatuan dan kesatuan, yang membuat diri saudara bukan lagi menjadi hamba Tuhan, tetapi menjadi musuh Allah. Mengapa? Karena saudara, firman Tuhan berkata, saudara yang ada di dalam pemerintahan, saudara adalah wakil Allah. Sekali lagi, saudara adalah wakil Allah. Saudara adalah hamba Tuhan. Saudara berdiri mewakili Tuhan untuk memimpin bangsa ini, untuk memimpin manusia-manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang ditempatkan di bangsa ini, agar manusia bisa hidup rukun satu dengan yang lain, agar manusia bisa mengenal siapa Allah yang sesungguhnya,
dan boleh mengimplementasikan, boleh mempraktekkan kasih Allah kepada manusia dalam kehidupan sehari-hari melalui mengasihi sesama, merawat, mengembangkan, melestarikan alam ciptaan Tuhan ini, dan semua boleh dapat menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Tetapi apabila saudara setelah dipilih menjadi pemimpin, menjadi pemerintah, dan saudara tidak menjalankan apa yang menjadi rencana Allah, maka saudara bukanlah menjadi wakil Allah, tapi saudara sesungguhnya adalah musuh Allah. Dan hati-hati, karena Tuhan berkuasa atas hidup saudara. Tuhan berkuasa atas alam semesta, dan Indonesia adalah milik Tuhan. Masyarakat Indonesia adalah kepunyaan Tuhan. Maka jika saudara tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, saudara berurusan dengan Tuhan. Saudara berada dalam tanda bahaya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka mari siapapun saudara yang saat ini masih menjabat sebagai pemerintah, jangan sibuk mengurus kepentingan pribadi, tapi lakukanlah apa yang menjadi kepentingan umum, apa yang menjadi rencana Allah, yaitu mensejahterakan masyarakat milik kepunyaan Allah yang ada di bangsa ini. Saudara adalah wakil Allah. Sekali lagi, saudara adalah wakil Allah. Saudara bukan wakil setan, tapi saudara adalah wakil Allah. Lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik. Berkaryalah. Berbuat yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan terutama untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika hari ini Tuhan mengingatkan kami, saudara-saudara yang duduk sebagai pemerintah, mereka adalah wakil-wakil Tuhan. Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetap tempatkan mereka di sana. Karena itu Tuhan terus menolong mereka, memberkati mereka yang setia dan rajin melaksanakan tugas-tugas dengan baik, dan mengingatkan, menyadarkan mereka yang masih bermalas-malasan, sehingga mereka semua ingat, sadar bahwa mereka pemerintah adalah wakil Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.